Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah pengantar Ekonomi Makro. Dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Di sini ada pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan juga pengangguran teknologi. Pengangguran normal, pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja atau full employment. Para penganggur tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih bagus. Itu adalah pengangguran normal. Pengangguran siklikal. Pengangguran ini diakibatkan karena berkurangnya permintaan agregat atau AD yang menyebabkan perusahaan mengurangi pekerjaan atau menutup perusahaan, yang mengakibatkan pengangguran akan terus bertambah. Pengangguran struktural. Pengangguran ini disebabkan karena perubahan struktur ekonomi. Contohnya, adanya barang baru yang lebih baik. Ekspor produksi industri sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri turun. Pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin, dan bahan kimia. Pengangguran diakibatkan oleh karena mesin dan kemajuan teknologi. Contohnya itu revolusi industri yang sering kita dengar, di mana sudah banyak juga yang sudah terjadi, di mana sekarang sudah lebih banyak industri itu yang lebih memakai mesin ketimbang tenaga kerja manusia gitu. Dan selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, setengah menganggur. Nah, ini beda teman-teman. Pengangguran terbuka, apa sih pengangguran terbuka itu cirinya? Nah, pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan TK, tenaga kerja. Mengganggu secara nyata dan penuh waktu, itu adalah pengangguran terbuka. Pengangguran tersembunyi. Di banyak NSB seringkali didapati jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan TK yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Banyak terjadi di sektor pertanian dan jasa. Nah, pengangguran tersembunyi ini banyak sekali terjadi di sektor-sektor pertanian dan juga jasa ya, seperti yang kita lihat di sini. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Mungkin udah nggak asing-asing lagi lah dengan pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu ya cirinya adalah pengangguran yang terjadi di
terutama di sektor pertanian dan perikanan. Itu sering banget terjadi di sektor pertanian dan juga perikanan. Contohnya itu pada musim hujan lah, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Nah, itu karena musiman kan. Jadi mereka tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Terpaksa menganggur ya karena cuaca dan lain halnya lah. Setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ini apa sih cirinya? Setengah menganggur ini orang yang tidak menganggur. Waduh, kenapa tuh? Tetapi tidak pula juga mereka itu bekerja dengan jam waktu yang normal. Mereka bekerja jauh lebih rendah dari normal. Mereka mungkin bekerja hanya 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Kalau kita bisa dibilang ya kerja setengah hari lah. Jadi nggak penuh, tidak bekerja di waktu penuh, jadi setengah menganggur. Jenis inflasi berdasarkan kepada sumber atau penyebab inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi desakan biaya atau cost push inflation. Dan juga ada inflasi yang diimpor atau imported inflation. Inflasi tarikan permintaan. Pertama, inflasi ini bisa terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Mengeluarkan barang dan jasa, pengeluaran yang berlebihan menyebabkan inflasi. Nah, itu sudah dijelasin dan sudah diterangin pengeluaran yang berlebihan itu menyebabkan inflasi. Selanjutnya inflasi tarikan permintaan yang kedua itu demand pull inflation. Juga bisa terjadi pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Pada masa ini, pemerintah belanja melebihi pajak yang dipungutnya untuk membiayai kelebihan pengeluaran. Pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan ini akan menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan ekonomi menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya ada inflasi desakan biaya. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang. Inflasi diimpor. Nah, inflasi yang bersumber dari kenaikan barang-barang impor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor mengalami kenaikan harga dan mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contoh dari inflasi yang diimpor itu efek kenaikan harga minyak kepada negara-negara, khususnya Barat dan pengimpor minyak, atau terjadi stagflasi
inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Berdasarkan pada kelajuan kenaikan harga yang berlaku. Di sini ada 3, yaitu inflasi merayap atau galloping, inflasi sederhana moderat, dan hiperinflasi. Inflasi merayap. Inflasi merayap itu proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Dari namanya aja merayap, berarti lambat. Dimana tingkat inflasi tidak melebihi 2% atau 3% setahun. Ya, selanjutnya di sini ada inflasi sederhana. Inflasi ini mencapai 5% sampai 10% setahun. Inflasi yang tidak mudah dikendalikan. Negara-negara tidak menghadapi hiperinflasi, akan tetapi juga tidak mampu menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah. Selanjutnya di sini ada hiperinflasi. Nah, inflasi di mana proses kenaikan harga-harga sangat cepat. Nah, hiperinflasi ini seperti ini ciri-cirinya, di mana menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Terima kasih. Itu saja pembahasan materi dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ekonomi makro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.